Bismillahirrahmanirrahim. Ras. Kemudian qala al-Imam radhiyallahu anhu wa qala al-Junaid at-tauhidu Sami'tu Aba Hatimin As-Sijistani yaqulu sami'tu Aba Nasrin At-Tusi As-Sarraj yahki an Yusuf ibn al-Husain qama rajulun baina yaday Dhinnun al-Misri faqala akhbirni 'anit tauhidi ma huwa. Telah berdiri seorang laki-laki di hadapan Dhinnun al-Misri. Dhinnun al-Misri ini salah satu guru besarnya tasawuf. Orang soleh zaman dahulu yang dijadikan patokan. Faqala akhbirni 'anit tauhid. Maka si laki-laki yang berdiri di hadapan Dhinnun al-Misri ini berkata, kabarkanlah padaku mengenai tauhid. Ma huwa, tauhid itu apa? Faqala, maka berkata siapa Dhinnun al-Misri, huwa an ta'lama anna qudratallahi ta'ala fil asya bila mizajin. Yaitu engkau tahu bahwa kudrohnya Allah Ta'ala pada semua perkara itu tanpa campuran-campuran. Wa sun'ahu lil asya bila ilajin, dan ciptaan Allah bagi seluruh perkara itu tanpa berproses. Wa illata kulli syai'in sun'uh, dan alasan semua perkara itu demikian adanya adalah ciptaannya. Wala illata li sun'ihi, dan tidak ada alasan bagi penciptaan Allah. Walaisa fis samawatil ula wala fil ardin sufla mudabbirun ghairullahi ta'ala, dan tidak ada di langit yang paling tinggi sampai bumi yang paling rendah yang mengurus selain Allah Ta'ala. Wa kullu ma tasawwara fi wahmika fallahu bi khilafi dzalika, dan semua perkara yang tergambar di dalam benakmu maka Allah itu tidak demikian adanya. Itu adalah tauhid. Nah, Dhinnun al-Misri ini nanti kita akan sebutkan Dhinnun al-Misri itu siapa di chapter berikutnya. Yang jelas, jika orang ini ingin menjadi sufi, dia pasti tidak akan bisa bertentangan dengan Dhinnun al-Misri. Itu kayak kita jadi Syafi'iyah, tapi kita nggak ikut perkataannya Imam Syafi'i. Nggak mungkin itu. Jadi sufi itu tidak mungkin bercanggah, bertentangan dengan Dhinnun al-Misri. Makanya kalau mau jadi sufi, itu harus paham bagaimana orang-orang yang semisal Dhinnun al-Misri ini di dalam i'tiqadnya, di dalam tauhidnya. Nah, makanya dikatakan di sini Dhinnun al-Misri ditanya oleh seorang laki-laki. Laki-laki yang bertanyanya siapa nggak tahu. Tidak disebutkan. Kabarkan padaku, maksudnya beritahu aku, jelaskan padaku tauhid itu apa. Nah, kalau zaman sekarang itu ditanya tauhid itu apa, jawabannya sifat 20 begitu. Kalau dulu itu belum sifat 20 itu hanya ada pada benak orang-orang saja. Dia belum dikeluarkan sampai satu pelajaran tertentu yang dipelajari secara sistematis begitu. Nah, makanya jawabannya sebetulnya sama dengan sifat 20, sama sebetulnya jawabannya itu. Cuman dengan bahasa dan redaksi yang berbeda. Makanya bahasanya begini. Wa an ta'lama anna qudratallahi ta'ala fil asya bila mizajin. Engkau harus tahu bahwa kuasanya Allah Ta'ala pada semua perkara itu tanpa mizaj. Tanpa mizaj itu tanpa campuran. Maksud tanpa campuran itu bagaimana? Wallahu a'lam ini ya. Maksud saya Junaid ini Dhinnun al-Misri ini apa? Cuman yang saya paham begini. Berkuasa, ya, kekuasaan itu biasanya berlaku pada sesuatu tatkala kita itu bisa menggunakan sesuatu itu sesuai kemauan kita. Nah, kita katakan itu berkuasa. Misalkan saya berkuasa atas mobil ini. Berarti kita itu bisa menggunakan mobil ini semau kita. Tapi di situ ada keterbatasan.
Jadi kita tidak bisa merubah mobil ini jadi kuda. Gak bisa. Kalau kita mau merubah mobil ini jadi kuda, kita tempelin emblem kuda. Jadi Mitsubishi kuda. Tapi dirubah jadi kuda, gak bisa. Ya. Kijang. Oke aja gak tempelin apa? Tulisan Kijang begitu. Gak bisa. Jadi dia itu cuman apa ya? Cuman kemampuan untuk menggunakan begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu menguasai, dikatakan Allah menguasai perkara itu tidak terbatas dengan materi perkara itu. Tidak terbatas dengan itu. Nah, makanya kekuasaan Allah atas suatu perkara itu adalah kekuasaan untuk mengadakan dan meniadakan. Makanya yang tidak ta'aluk dengan kuasa Allah itu, dengan kuasa Allah itu hanya perkara yang wajib dan perkara yang mustahil saja. Adapun semua perkara yang mungkin untuk diadakan, maka Allah bisa mengadakan dan meniadakannya. Dan mengadakan dan meniadakan Allah bagi sesuatu itu tidak membutuhkan kepada bahan sebelumnya. Manusia itu tidak ada yang bisa menciptakan apapun sebetulnya. Jangankan gehu lah, 1 titik terigu saja tidak bisa menciptakan. Ya, dia di dalam kenyataannya hanya bisa hanya bisa, bukan di dalam kenyataannya nih, tapi di dalam apa yang kita lihat. Di dalam apa yang kita lihat, manusia ini hanya bisa merubah bentuk dari suatu perkara kepada perkara yang lain. Misalkan dari gandum. Ya gandum itu tinggal giling, jadilah terigu dia. Terigu itu tinggal orang banyak geus digiling dihijikeun deui. Udah digiling diadonin lagi. Ya udah diadon lagi masukin ke tepung, jadilah gehu dia. Jadi untuk membuat 1 titik tepung terigu dari nol itu tidak bisa, tidak punya kemampuan manusia itu sama sekali. Nah, kemampuan Allah itu tidak demikian adanya. Tapi bila mizaj. Jadi mengadakan, ya sesuatu itu kata Allah ada, ya ada. Wa san'ahu lil asya bila ilajin. Dan penciptaan Allah bagi seluruh perkara itu tanpa berproses. Tanpa ada prosesnya. Maksud tanpa ada prosesnya itu Tidak membutuhkan kepada terpenuhinya sebab, terpenuhinya syarat, dan tidak adanya mani', tidak adanya penghalang. Itu tidak membutuhkan kepada itu. Ya, kalau manusia itu di dalam adat untuk menciptakan sesuatu itu, dia butuh kepada terpenuhinya sebab, syarat, dan tidak adanya mani'. Nah, itu yang disebut dengan proses. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu itu tidak memerlukan kepada proses. Makanya hakikatuhu, perbuatan Allah taala itu kalau terlihat ada prosesnya, itu hanyalah kehendak Allah supaya itu ada prosesnya. Jadi kayak Kayak Allah menciptakan kita itu. Allah menciptakan kita itu ada prosesnya enggak? Ada. Nah, Allah menciptakan kita ada prosesnya, itu karena Allah menghendaki kita ada prosesnya. Bukan karena Allah membutuhkan kepada proses untuk mengadakan. Batu bata itu yang menciptakan Allah. Bukan selain Allah. Cuman kelihatannya yang bikin batu bata begitu di pabrik. Hakikatuhu yang bikin batu bata itu Allah. Nah, kita lihat ada proses di situ. Ada ada mengumpulkan tanah, kemudian tanahnya itu diuleni, habis diuleni dikasih bahan kimia, habis itu dibakar begitu. Nah, itu proses itu dia hanya proses yang terjadi pada pada penglihatan kita. Jadi dia taruh tub. Ya, taruh tub kejadian demi kejadian. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu bisa membuat batu bata tanpa proses. Sehingga sesuatu ini tatkala dia terlihat ada prosesnya, itu karena Allah menginginkannya demikian. Bukan karena Allah membutuhkan perkara itu terjadinya demikian, gitu. Ini yang dimaksud bila ilaj, tanpa proses. Makanya bahasa Al-Qur'annya itu kun fayakun. Itu bukan Allah bilang kun, bukan. Tuh
Allah kun fayakun itu idza aradallah, apabila Allah menghendaki untuk mengadakan suatu perkara maka kun. Nah itu tanpa proses begitu. Kita melihat adanya proses, ya adanya proses itu tanpa proses yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian wa illata kulli syai'in sun'uh, dan alasan semua perkara itu adalah ciptaan Allah. Itu tauhid. Jadi secara tauhid kita tidak bisa mengatakan ada alasan selain Allah. Jadi kalau kita ditanya nih, kenapa sesuatu ini jadi begitu? Atau jadi begini ya kalau sesuatu ini. Kenapa sesuatu ini jadi begini? Lah, jawaban orang yang bertauhid cuma satu jawabannya itu. Karena Allah menciptakannya demikian. Selesai. Sekarang kan lagi rame bab DNA tuh ya. Jadi ditemukan adanya DNA itu dia dari satu pertanyaan fundamental. Pertanyaannya begini. Apa yang menjadikan kita ini, susunan kita seperti begini? Kucing itu kenapa pas keluar dari perut emaknya bentuknya kok tetap begitu? Telinganya kok di situ, hidungnya kok di situ, kakinya kok di situ. Padahal kalau jadi mukhosisnya apa begitu? Si orang-orang kimia sama orang-orang biologi itu berkumpul untuk mengetahui mukhosisnya apa. Nah akhirnya mereka itu punya satu kesimpulan, ini pasti ada informasi. Jadi sesuatu yang keluar dari bapaknya ini dia pasti menyimpan informasi. Sehingga nanti protein-protein dan sel-sel yang ada di dalam tubuh emaknya si kucing ini, dia tahu harus kemana larinya. Jadi bentuknya seperti itu. Ya, makanya kenapa anak monyet ya monyet, anak orang ya orang, anak kucing ya kucing begitu. Ya, itu karena pasti ada simpanan informasinya. Nah, simpanan informasi ini adanya di mana? Dicarilah sama dia itu. Oh ternyata ada susunan protein yang tadinya dikira-kirakan dulu. Adanya susunan protein demikian dan demikian. Yang ini itu kekhususannya apa? Menyimpan informasi. Namanya apa? DNA. Nah, kalau kita tanya nanti kepada evolusionis atau kepada kemis atau kepada biologis, ditanya itu kenapa manusia seperti ini? Jawabannya itu ya karena DNA-nya begitu. Itu mukhosisnya tuh. Kita mah nggak boleh jawab seperti itu, ahli tauhid mah nggak boleh. Kalau ditanya kenapa ini jadi seperti ini, ya kita mah ngobrolnya lisunai, karena Allah menciptakannya demikian. Begitu. Jadi tidak boleh ada jawaban yang lain. Adapun yang disebutkan tadi itu adatan, begitu. Jadi secara adat kalau kita mau mengetahui pola Allah menciptakan sesuatu, kita bisa mengetahui itu dari apa? Dari DNA itu. Itu adatan, bukan hakikatan. Jadi penciptaan tepat setelah adanya itu. Nah makanya misalkan begini, kenapa kucing itu kok jadi kucing? Gitu ya. Kenapa anak kucing itu kok kucing? Kenapa anak manusia itu kok manusia? Lah itu jawabannya kalau dengan tauhid, lisunai, karena ciptaan Allah demikian. Nah kalau misalkan kita nanti ingin mengetahui bukan sebab qorib ya ingin mengetahui pola nih air mani ini bakal jadi apa? Ya, air mani ini akan jadi apa? Apakah dia akan jadi kucing atau dia akan jadi orang atau dia akan jadi monyet? Nah, kita bisa cari DNA-nya tuh. Oh ya kalau yang kayak begini, ya ini jadinya kucing nih begitu. Itu melihat pola yang terjadi. Bukan berarti itu yang menjadi mukhassis, ya. Yang menjadikan sesuatu itu demikian adanya. Makanya tauhid itu dijawab wa illata kulli syai'in sun'uh, dan engkau mengetahui bahwa alasan semua perkara itu adalah ciptaannya begitu. Wala illata li sun'ihi, dan tidak ada ilat, tidak ada alasan bagi ciptaan Allah. Nah, nanti kita bakal bertanya lagi, lah terus kenapa Allah itu menciptakan ini demikian? Itu udah enggak ada jawabannya itu.
Udah nggak ada jawaban. Ya Allah, kenapa engkau memberi saya muka seperti ini? Lah itu itu udah nggak, la ilat lahu, udah nggak ada ilat. Nah kalau nggak ada ilat berarti jawabannya apa? Iroda begitu. Ya udah, ini udah kehendaknya Allah begitu. Ya itu udah jawaban mentok tuh. Ya nggak ada. Nanti dijawab soalnya Allah keheulun kasih, nggak ada. Itu nggak ada tuh, nggak ada jawaban seperti itu. Sudah, ini li irodati. Jadi la illata li san'i. Kalau kita ditanya kenapa ini demikian, karena ciptaan Allah. Kalau kita ditanya lagi kenapa Allah menciptakannya demikian, sudah nggak ada ilat. Berarti jawabannya apa? Irodah, itu sudah kehendaknya Allah. Itu tauhid. Walaisa fis samawatil ula wala fil ardina sufla mudabbirun ghairullahi ta'ala. Dan tauhid itu engkau tahu, tidak ada di langit atas, di bumi bawah. Tidak ada yang mengurus selain Allah. Gitu. Kenapa langit demikian? Karena diurus oleh Allah. Kenapa bumi demikian? Karena diurus oleh Allah. Siapa yang menjadikan pohon nangka itu jadi pohon nangka? Allah. Siapa yang mengurus jantung kita yang berdetak, hidung kita yang kayak knalpot, menghembus dan menghirup nafas, paru-paru kita yang mengempis? Itu siapa yang mengurusnya? Allah. Nah itu jawabannya jangan jawaban kemis, jawabannya ahli kimia. Ya, kenapa paru-paru kita mengembang dan mengempis? Karena suhu di dalam tubuh lebih panas daripada suhu di luar tubuh. Dan tubuh ini membutuhkan keseimbangan. Nah karena evolusi, udah. Kafir udah itu kalau kayak gitu. Ya. Cuman boleh menjawab seperti itu. Boleh kalau lagi pelajaran kimia. Boleh. Lagi pelajaran fisika. Boleh. Lagi pelajaran biologi. Boleh. Tapi tidak boleh itu dijadikan i'tiqad bahwa yang mengurus itu nggak boleh. Haram. Makanya sebelum belajar fisika, kimia, biologi itu belajar apa dulu? Tauhid dulu. Wala illata lisan ay walaysa fis samawatil ula wala fil ardina sufla mudabbirun ghairullahi ta'ala wa kullu ma tasawwara fi wahmika fallahu bi khilafi dzalik. Dan semua perkara yang tergambar di dalam sangkaanmu maka Allah itu tidak demikian. Itu tauhid juga. Nah kalau yang tadi sudah selesai tapi kamu punya sangkaan, oh Allah itu bersinar dengan cahaya yang sangat terang, itu sudah kafir juga, sudah bukan ahlut tauhid. Sudah. Ada orang tuh yang ditanya, nggak tahu ya, katanya sih kemarin begitu. Kalau Wahabi ditanya itu, kenapa Allah tidak kelihatan? Karena terlalu besar. Kata Wahabi nggak tahu bukan tuh yang ngomong kayak gitu. Cuman ada, kenapa Allah tidak terlihat? Karena terlalu besar. Ada yang mengatakan lagi kenapa Allah tidak terlihat? Karena terlalu terang. Kayak kita tidak bisa melihat matahari. Nah, ada lagi yang mengatakan karena mata kita terlalu lemah. Itu tolol-tolol semua jawaban-jawaban kayak gitu. Ya. Bego. Jadi ada yang begini. Apakah kelelawar bisa melihat di siang hari? Tidak. Kenapa? Apakah karena siang itu kurang terang? Bukan. Kelelawar. Ya, ini buat jadi tamsil gitu. Kelelawar tidak bisa melihat di siang hari karena siang terlalu terang untuk kelelawar. Dan kita tidak bisa melihat Allah karena Allah terlalu terang untuk kita. Itu ada sebagian orang itu punya keyakinannya seperti itu. Untuk kafir sudah itu. Hah? Ini kacamata. Nah itu nggak boleh tuh kayak gitu. Ya itu kan. Jadi makanya belajar tauhid itu penting. Kalau kita ditanya kenapa Allah tidak terlihat, ya karena tidak ta'aluk. Selesai. Allah tidak menciptakan pada diri kita sifat untuk melihat Allah. Selesai. Ya. Ini nanti ada pertanyaan nih. Kalau kita ini alhamdulillah ya.
alhamdulillah kita itu tidak bisa melihat sesuatu yang terlalu kecil. Alhamdulillah itu. Ya, itu kalau kita bisa melihat sesuatu sampai kecil, kamu itu nggak bakal bisa ngelihat muka, wajah itu nggak bakal bisa kelihatan. Bukan bukan tertutup, tapi dia terlalu detail begitu. Ya, kalau bolong-bolong masih mending, itu yang kelihatannya itu udah susunan protein, coba gimana? Nah, serem udah kalau yang kelihatan itu sudah susunan protein. Itu bakteri itu udah mulai kelihatan, serem udah ngelihat orang itu udah nggak ada cantik-cantiknya, udah nggak ada ganteng-gantengnya, udah nggak ada. Nah, makanya hidup itu jangan minder, meskipun kita itu jelek, muka buruk, tapi jangan lupa Allah itu banyak menciptakan orang rabun, jadi santai saja. Nggak kelihatan. Makanya kalau ada misalkan kacamata itu dia teknologinya sekelas mikroskopik, dia bisa melihat sesuatu yang mikroskopik, itu udah kita ngelihat orang tuh udah beda semua, udah nggak ada ganteng, udah nggak ada cantik. Mending lu pas kacamata ya tulang semua. Ya, kacamata. Eta tembus pandangnya sampai level mana? Itu tembus pandangnya sampai level mana begitu. Ya kalau misalkan sampai X-ray itu kan kelihatannya tulang semua udah. Ya, tulang semua, enggak ada mancung, enggak ada pesek. Coba sekarang nih yang di foto X-ray itu apa? Ronsen. Kelihatan enggak mana yang mancung, mana yang pesek? Enggak, ya udah tulang aja udah. Ya. Di foto dada udah mana yang kelihatan ya. Mana yang udah tulang aja semua. Kayak begitu. Ya, tapi alhamdulillah ya. Makanya saya tuh lihat suka aneh juga. Saya tuh suka kayak gini ya. Kemarin itu. Nih, kenapa cowok-cowok yang tinggi-tinggi, mereka itu suka cewek-cewek yang pendek-pendek? Itu kenapa tuh? Bukan. Karena ngelihat angle-nya dari atas gitu. Makanya kalau orang-orang yang foto-foto itu kan saya bisa dari atas. Emang kalau kelihatan dari atas itu dia lebih lancip. Lebih lancip. Jadi kalau sama orang yang tinggi itu yang pendek-pendek itu kelihatannya lebih cantik. Gitu. Ya nggak tahu juga sih kayak begitu. Jadi tahu itu gini, saya itu kalau kamera itu angle beda dikit itu muka udah beda jauh. Jadi kalau angle dari sini ini bagus nih. Rahang itu pas, kelihatannya bagus. Kalau agak bawah gitu. Kalau udah terlalu tengah, itu udah kotak kelihatannya itu. Udah nggak enak. Selanjutnya ya. Jadi angle itu berpengaruh. Ya, posisi. Ini ada pengaturannya. Nah, orang itu makanya beda-beda sama Allah itu dibikin, ada tinggi, ada pendek gitu ya, ada rabun. Ada tajam. Lah kita mah enggak usah ganteng-ganteng amat, enggak usah cantik-cantik amat, tenang. Cewek yang rabun juga banyak. Cowok yang rabun juga banyak, tenang begitu ya. Makanya katanya ganteng sama cantik itu relatif karena sudut pandang beda-beda. Sudut pandangnya beda-beda. Kenyataannya begitu. Tapi ceritanya ari kasep pajenggeuleuh relatif ngun goreng patut mutlak. Lamun kasep mah nya ieu nu hamil ya. Ngaliwat jelema nu kasep nu hiji Allah mudah-mudahan budak urang jiga gitu. Nu hiji dia macan karuhan. Tapi lamun ngaliwat jelema nu goreng patut abit-abit jabang bayi kabeh teh. Abit-abit jabang bayi kabeh teh. Mutlak korek patut. Allahu Akbar. Terus tauhid. Qala Abu Abdullah ibnu Khafif, berkata Abu Abdullah bin Khafif, al-imanu tasdiqul qulub bima a'lamahul haqqu minal ghuyub. Iman itu apa? Iman itu tasdiqul qulub. Kolbu yang membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan apa-apa yang diajarkan oleh Allah yang berupa perkara-perkara yang gaib.
membenarkannya kolbu, atau kolbu membenarkan terhadap apa-apa yang diajarkan oleh Allah minal ghuyub, yang berupa perkara-perkara yang ghaib. Lihat nih ya, di dalam memahami hal ini. Ada nggak orang itu dia dikit-dikit wirid, dikit-dikit wirid, nunggu wangsit, ada nggak? Ada tuh. Ditanya apa, mau kemana, wirid. Nah, ini saya sudah punya wangsit. Nih begini, tidak ada jalan bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk mengetahui sesuatu kebenaran selain melalui Nabi dan Rasul. Nggak ada jalan, nggak ada jalan lagi. Ya, bisa nggak kita ini nih zikir-zikir untuk mengetahui sesuatu? Nggak bisa. Sok saya tantang kamu itu, belajar jurumiyah dengan cara wirid. Berapa tahun bisa tuh? Wah, bisa-bisa lah, orang ngaji aja nggak bisa-bisa kok. Itu nantinya jadinya apa? Jadinya itu dia apa? Halusinasi. Ya, mau tahu yang maling siapa? Wirid, nggak bakalan bisa, nggak bakalan bisa. Ya kalau sesuatu yang bukan syariat mungkin kena sih, kalau sesuatu yang bukan syariat. Tapi sesuatu yang bisa mendekatkan kepada Allah atau sesuatu yang menjauhkan dari Allah, tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali lewat Nabi dan Rasul. Gak ada. Dan Nabi kita, Rasul kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Syekh Yusri itu tatkala mensyarahkan perkataan ini, tasdiqul qulubi bima alamahul haqqu minal ghuyub, yaitu qalbu membenarkan apa-apa yang diajarkan oleh Allah, yaitu perkara-perkara yang ghaib. Itu bukan yang diajarkan secara langsung kepada kita, bukan. Tapi yang diajarkan oleh Allah melalui lisan para nabi. Kita membenarkan, lah itulah namanya apa? Iman. Paham ya? Nah itu. Jadi kalau misalkan ada orang, dia itu memberi kepada kita ya, sama kalian semua nih, memberi wejangan nasihat atau ilmu yang sifatnya itu apa? Keagamaan. Tapi dia tidak bisa menunjukkan bagaimana dia itu bisa punya perkataan atau kesimpulan seperti itu. Itu jangan diikutin. Jangan diikutin. Misalkan begini nanti, Mama, saya ini pengen dekat sama Allah, gimana caranya? Bentar ya, tunggu wangsit dulu. Oh ya, kamu itu harus nyembelih kambing warna hitam. Kalau bisa sih hitam putih ya. Itu sambil ngadap ke utara. Anu dan anu. Lah itu nggak bisa, orang kayak gitu nggak bisa, nggak boleh. Ya. itu pasti tidak bisa mendekatkan kepada Allah. Karena mendekatkan kepada Allah itu harus lewat lisan para nabi. Nah nanti apa-apa yang keluar dari nabi itu baik bentuknya Al-Quran atau Al-Hadis, nah itu harus difaham. Harus difahami. Jadi antara menukil dan memahami itu dua perkara yang berbeda. Rasulullah itu berkata begini, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Paham gak kamu sama kata-kata itu? Apa? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah, itu kan bahasanya begitu kalau diterjemahkan. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Nah, kita tanya, ada cewek nih umur 24 tahun. Udah jadi ibu belum? Kata dia tuh udah, ya itu surga saya. Awas tuh, surga di bawah telapak kaki ibu, bukan di bawah telapak kaki ibu-ibu. Padahal ummahat itu kan ibu-ibu. Iya kan? Itu maksudnya apa? Ini perlu difaham. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, ini harus difaham. Nah, bagaimana cara memahaminya? Ya makanya kita punya para ulama yang mana mereka itu mengkodifikasi
dekodifikasi. Jadi itu kan makna ya yang sama Rasulullah itu disimpan pada satu kalimat begitu. Itu kan maknanya banyak, jawami'ul kalim. Nah, nanti para ulama yang bisa mendekodifikasinya itu para ulama itu. Makanya nanti dipecah dulu dari apa, dari i'rabnya. Setelah dipecah dari i'rabnya, kemudian dari istiqaq maknanya, kemudian ihtimal kemungkinan makna 1 2 3 4, kemudian mencari murajjih di antara kemungkinan makna ini mana makna yang paling tepat. Nah, terus jika bertentangan dengan yang ini bagaimana? Kalau al-jannatu tahta aqdamil ummahat, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda juga, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba min waladihi wa walidihi. Tidaklah beriman salah satu di antara engkau sampai aku, kata Rasulullah, itu yang lebih dicintai daripada orang tuanya dan anak-anaknya. Terus gimana ini? Ya, diobrolin lagi. Itu para ulama seperti itu. Makanya beda antara menukil dan memahami. Menukil itu satu perkara, memahami itu perkara yang lain. Jangan kayak si Wahabi, Salafi, mereka mah satu hadis teh seolah-olah hadis itu menyendiri. Kullu bid'atin dolalatun, dah itu diambil. Langsung semua bid'ah dolalah. Langsung tahlilan dolalah, kunut dolalah, ngaji filsafat dolalah, terus semua dolalah. Taunya cuman satu hadis, tuh ketololan yang hak itu. Jadi menukil satu perkara, memahami perkara yang lain, dan tidak banyak orang yang punya kemampuan untuk memahami, itu nggak banyak. Makanya dikatakan di sini al-imanu tasdiqul qulub bima alamahu lakum minal ghuyub, yaitu lewat lisan para nabinya. Kalau ini sudah memang perkataan Nabi, perkataan Rasul, dan dia sudah diverifikasi bahwa ini adalah perkataan Nabi, perkataan Rasul dengan kemungkinan-kemungkinannya, kemudian para ulama sudah menjelaskan maksudnya, ya sudah kita tasdik tuh kepada perkataan para ulama, itulah iman. Jadi tidak bisa kita itu tasdik kepada keyakinan-keyakinan yang menyalahi Al-Quran dan wa qala Abul Abbas As-Sayyari atauhu ala nawain karomatun wastidrajun fama abqahu alaika fahuwa karomatun wa ma azalahu anka fahuwa istidrajun faqul ana mu'minun insyaallah. Ini dari Abu Abbas As-Sayyari. Pemberian Allah itu ada dua macam. Yang satu disebut karomah, yang kedua disebut istidraj. Karomah itu kemuliaan. Jadi kalau pemberian Allah kepadamu itu dari jenis karomah, maka kamu mulia. Jika pemberian Allah kepadamu itu dari jenis istidraj, maka kamu terhina. Nah, apa itu? Fama abqahu alaika fahuwa karomatun, maka perkara yang oleh Allah langgengkan atasmu, maka dia karomah. Wa ma azalahu anka fahuwa istidrajun, dan perkara yang Allah hilangkan darimu itu adalah istidraj. Faqul ana mu'minun insyaallah, maka katakanlah aku mukmin insyaallah. Nah, Abu Abbas As-Sayyari ini beliau itu guru besar di zamannya. Ini paham gak nih? Gak paham? Belum. Jadi begini, semua perkara yang ada di dalam diri kita itu adalah pemberian dari Allah, baik jirimnya maupun arodnya. Nah, pemberian ini nanti ada dua, ada yang hilang, ada yang langgeng. Ya. Kalau kita dikasih makan hari ini, itu langgeng apa hilang? Tergantung sebetulnya, tergantung. Ini makan dipakai apa? Dan makannya ini dapatnya dari mana? Dan tatkala makan ini keadaannya bagaimana? Nah, kalau si makan ini ya dia diambil dari harta yang halal. Kemudian tatkala makan itu ahwalnya ingat kepada Allah. Kemudian setelah makan energinya dipakai taat kepada Allah. Itu tidak habis. Masuk nanti karomah. Itu ma'abqahullahu, itu perkara yang oleh Allah dibakokkan, dilanggengkan. Ya. Kita dikasih apa? Dikasih uang.
Lah uang ini kita pakai dugem. Kita pakai apa? Dugem. Apa dugem itu? Duduk gembul. Dugem. Kita pakai dugem. Ini uangnya hilang nggak? Hilang. Kita dikasihnya sama Allah itu kenikmatan. Dikasih. Kenikmatan itu hilang atau dia tetap? Hilang. Itu istidraj. Nah, jadi para sufi itu dia lebih halus lagi. Ya, semua perkara yang diberikan oleh Allah tapi dia hilang, dia itu istidraj. Maka kamu sebetulnya sedang dihinakan. Ya kalau makan itu sekedar makan, kamu makan kenapa? Ya soalnya saya lagi pengen makan. Ada nggak kayak gitu? Ada. Ya bukan orang lain kan ya, saya juga sering kayak gitu. Lagi lapar, pengen makan, ya udah tinggal makan. Nah itu kalau misalkan tidak menjadi apa-apa, istidraj itu, maka itu adalah penghinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kalau dia itu dilanggengkan, maka dia karomah. Tapi jika dia dihilangkan, maka dia istidraj. Nah, itu yang saya paham ya. Ini nanti syarih memahaminya berbeda. Itu syarih memaknainya itu udah ke karomah. Kalau kita makan bukan ahlul karomah, jadi gitu aja lah udah memahaminya ya. Nah maka katakanlah olehmu ana mukminun insyaallah. Katakan olehmu ana mukmin insyaallah. Jadi maksudnya kalau ditanya kamu mukmin bukan? Jawab bil qayyid insyaallah. Kenapa? Ini bukan untuk taskik, bukan untuk ragu, bukan. Tapi kita tidak tahu akhir kita bagaimana. Na'udzubillahi min dzalik, nikmat. Nikmat yang paling besar itu nikmat apa yang kita tahu? Nikmat iman, nikmat Islam. Hakikatuhu nikmat iman, nikmat Islam itu ilmu. Karena iman itu adanya pada ilmu, Islam juga adanya pada ilmu wal amal begitu. Jadi hakikatuhu kan itu. Nikmat yang paling besar itu apa? Ilmu dan amal. Itu hakikatnya tuh. Nah, apakah kita itu sudah punya jaminan akan mati dalam keadaan membawa iman dan Islam? Belum. Makanya kalau ditanya apakah kamu mukmin? Jawablah ana mukmin insya Allah. Karena naudzubillah min dzalik, karena bisa jadi keimanan yang ada pada kita saat ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Sami'tu al-Ustaz Aba Ali Al-Hasan Ibn Ali Ad-Daqqaq rahimahullah yaqul Ghamaza rajulun rijla Abil Abbas As-Sayyari faqala lahu taghmazu rijlan ma naqaltuha qattu fi ma'siyatillahi ta'ala. Ini saya mendengar Al-Ustaz Abu Ali Al-Hasan bin Ali Ad-Daqqaq, beliau berkata, ada satu orang laki-laki yang mana dia itu sedang memijit kaki Abul Abbas As-Sayyari. Jadi biasa kan mijitin kaki guru itu biasa ya, lagi salah rangkel guruna silawae ngalemengkeun cangkeng. Nanti nyuruh apa? Nanti nyuruh muridnya ya. Nyuruh muridnya, ya jangan kalau ibunya itu nanti berbahaya. Soalnya angkel lamun dipecetan itu kan biasanya untuk melemaskan otot. Nah kalau yang mencintai ibu-ibu langsung beda loh kalau nah sukutnya ditilu. Saat dia pecetan mah sukutnya dua. Bis dipecetan syukur. Ya koma dongeng lah ya. Halo, udah dipijit nih kakinya siapa? Guru. Bukan. Abul Abbas As-Sayyari ya. Abu Abbas As-Sayyari itu kakinya dipijit tuh sama muridnya. Abu Abbas itu yang lagi dipijitin dibilang faqala lahu taghmazur rijlan ma naqaltu haqqatu fi ma'siyatillahi ta'ala. Engkau ini sedang memijit kaki yang tidak pernah sama sekali dilangkahkan kepada maksiat kepada Allah. Itu gurunya ngomong gitu tuh. Kalau saya murid langsung bilang sombong amat. Ayo, sombong amat. Ini bukan sombong makanya. Lo kenapa guru ini mengajarkan demikian? Apa maksudnya? Ini harus disyarahin ya. Ini maksudnya apa sih?
Omongannya cuma segitu aja. Ini maksudnya apa? Wa hadza min Abil Abbas radhiyallahu anhu izharul a'mal liman yaqtadi bih. Ini adalah menonjolkan amal bagi orang yang mengikuti. Maksudnya murid-muridnya begitu. Jadi kalau agak sombong sama murid itu harus ya, biar diikuti. Li tatazayada raghbatuhu fil iqtida wal intifa, supaya motivasi di dalam mengikuti dan mengambil manfaat dari gurunya ini apa? Makin bertambah-tambah gitu. Makanya kita kan suka begitu juga sama bapak kita kan. Bapak kita suka begitu, ya guru kita suka begitu. Kita suka begini ya, kalau dengar bapak itu dulu suka ngobrol. Kamu itu sekolah yang rajin, bapak mah dulu sekolah jalan. Suka gitu kan? Kalau misalkan kita itu dibangunin ya pagi-pagi, saya dibangunin nih sama bapak itu. Hudang, subuh. Gitu. Bangun kita itu. Terus ngobrol gitu ya, ngobrol. Yo, cenah. Kamu itu kalau sekolah yang rajin, bapak mah dulu dari Boyongbong ke Garut jalan. Ya, jalan kaki, jam 2 teges hudang. Jam 3 ngabring jeung tentara. Jam 3 ngabring jeung tentara. Kemana? Ke sekolahnya di Garut di sini nih sekolahnya itu. Garut, Lembang. Datang ke sekolah lain diajar si bapak sare. Capek. Sore balik. Nah, itu kan bukan sombong itu ya. Itu maksudnya kan supaya kita ini memberi motivasi. Bapak itu bisa kayak gini katanya, kalau nurutin kata si nenek itu harus udah berhenti sekolah, udah nggak tega ngelihatnya itu. Jadi SMP itu udah disuruh berhenti sekolah, cuman si bapak nggak mau, pengen lulus SMA wae. Ya, dulu SMA dulu kayak kuliah sekarang mungkin gitu ya. Zaman dulu itu. Sampai yang kasihannya itu mau ujian kan masa masih bolak-balik gitu. Udah itu 1 bulan sampai ngapalin itu. Itu apa? Tidur di rumah temennya. Digilir. Ini teman ini ditidurin di sini gitu. Itu sampai kayak gitu, Jeung ceweknya ditidurin juga, bener itu. Yang nggak ditidurin itu cuma satu, cewek yang ngekos, yang nggak ada orang tuanya, cuma itu yang satu yang nggak. Oh itu pak, saya ngolah pak. Ya. Jadi yang teman-teman yang cewek juga sama, ngikut tidur di rumahnya itu, ngikut tidur. Ini cek si bapak tuh, amaroh pengalaman, curang lah. Mikir nyak gitu. Asal terpercaya gitu aja. Ari unggal poe lempang mati poe mau ke Garut itu dak lain. Ya pun orang keur mencetan ujang teh keur mencetan suku. Anu unggal poe lempang 18 kilo. Pada gitu. Eta teh supaya apa? Memberi motivasi begitu. Nu paling sebel mun geus mere motivasi naon? Cenah naon? Si loba kabogoh cenah. Nah, moal heseng wudud. Jadi bapak baca tuh ya, yuk ayo warung. Warung yuk tah kabogoh bapak. Gratis. Cek orang ini paling sebel gitu. Aing. Aduh. Berarti masih. Aduh, Bapak Abu Bakar Al-Masyiti. Ya begitu. Nah itu jadi kalau ngasih motivasi ya nyebut amal begitu buat orang yang ngikut itu bukan sombong itu. Ya, bukan sombong. Ya kan orang itu kan dia bakal ngeluarin apa yang dia punya. Ya, kalau bapak saya punyanya ya itu. Jadi asnya itu. Kalau saya mah kan punya ngaji. Yo saya ngaji teh sing balik aing oge itu. Ya, saya juga dulu itu sehari ngaji sampai 7 jam. Ya, genep jamna WA-an. Itu kan orang bakal ngasih apa yang dia punya. Itu nggak apa-apa. Kalau nggak ada alasan sama sekali, ya itu jelek. Fa innahu alamahu bi ikramillahi ta'ala lahu wa hifdhihi li a'dha'i. Maka gurunya di sini ya beliau itu yang mengatakan bahwa kamu itu sedang memijit kaki yang tidak pernah maksiat sama sekali, itu menunjukkan apa? Menunjukkan penjagaan Allah bagi anggota badannya. Hatta lam yanqul rijlahu fi maksiyatillahi qattu, sehingga beliau itu tidak pernah memindahkan kakinya di dalam maksiat kepada Allah sama sekali. Wa bihadza kana syaikha waqtihi, karena itulah beliau itu menjadi guru besar di zamannya gitu. Ya,
Jadi kalau beliau sudah hadir, sudah rawuh, itu nggak ada yang berani ngomong sudah. Begitu. Ya. Wabihada kana syekh ai mimman yuqtada bih, yaitu termasuk orang yang diikuti. Fa azharuhu liman yaqtadi bih, maka beliau pun menunjukkan keutamaannya bagi orang yang mengikutinya, bagi murid-muridnya. Walau walam yakun mimman yuqtada bih lakana izharul amal minal israr ilal i'lan min ghairi faidatin. Adapun kalau menunjukkan kebaikan bukan kepada murid itu enggak ada faidah sama sekali. Jelek. Ini cuman diundang ngaji muludan. Muludan itu kan biasanya kalau ngundang ngaji muludan itu, dia kalau udah diundang gak diundang lagi. Jadi kan suka gantian kan. Salah satu kampung di sini kalau udah ini nanti ganti lagi. Itu kalau udah ke kampung itu udah. Itu nggak usah bilang-bilang kebaikan diri, mending kita ngomong kebaikan orang lain. Jamaah. Yo, jamaah tahu nggak apa? Barang saya ini udah ngabisin 7 keperawanan orang. Ini udah pernah bikin janda sampai 7. Itu kan minal khair. Itu dari kebaikan. Dia nggak usah. Ya, nggak usah bilang-bilang. Bapak bojo seberapa hiji. Yo, 7. Udah 7 ini. Ya. Itu. Ayeuna seberapa hiji jajan. Ya itu juga pindah-pindah. Itu menunjukkan saya ini tidak takut istri. Cuk sisa. Nah, kudulah kayak gitu alahnya. Jadi kalau kita ini sama orang yang baru kenal begitu, bukan murid, itu nggak usah bilang-bilang kebaikan. Yo jamaah, saya ini kalau sudah zikir, itu tasbih yang 99 sampai muter. War. Cik kumaha wirid atuh kitu keneh lah. Amatir. Nih wirid mah. 1.000. 2.000 tuh. Dianggap nu gelo nya, dianggap nu gelo gitu. Ya, enggak usah gitu-gitu. War. Guys. Aya nu make naon? Digital aja. Taina jagoan gitu. Itu langsung 1 menit beres 200 ya. Wah. Ya amun mula-mula nu ya diputer ge. Hah? Aduh, masyaallah. Nah itu. Kita sholat dulu ya. Allahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terus. Wa qala Abu Bakrin al-Wasiti, man qala anna mu'minun billahi haqqan qila lahu al-haqiqatu tusyiru ila isyrafin wa tila'in wa ihatatin. Faman faqidahu batala da'wahu fiha. Ini perkataan Abu Bakar al-Wasiti. Barang siapa yang berkata aku adalah mukmin kepada Allah sebenar-benarnya, maka dikatakan padanya hakikat itu mengisyaratkan kepada mengawasi isyraf, ittila dan ihatah. Maka barang siapa yang kehilangan semua yang disebutkan itu, maka batalah pengakuannya pada hakikat tersebut. Gak paham ya? Jadi ada orang ditanya. Tadi kan kita mengatakan kalau ditanya apakah engkau mukmin, maka jawablah ana mukmin insyaallah. Kenapa berkata seperti itu? Bukan karena kita ragu, bukan. Tapi kita tidak tahu akhir. Jadi seolah-olah itu adalah doa. Ya saya sekarang mukmin. Mudah-mudahan saya mati dalam keadaan mukmin. Jadi kalau seseorang ragu akan keadaan keimanan dirinya, dia sudah kafir saat itu juga. Ya, jadi kalau kamu itu merasa mukmin,
ya kamu harus yakin bahwa kamu itu mukmin. Malah kalau ditanya apakah kamu mukmin di sisi Allah, saya yakin saat ini saya itu iman di sisi Allah. Saya yakin begitu. Ya karena kalau tidak yakin sudah kafir dari awal. Saya itu nggak tahu ya mukmin apa enggak itu. Udah kafir. Ya tauhid masih gini, ibadah masih gini. Udah jangan dimasukkan ke apa? Jangan dimasukkan ke perhitungan itu. Sudah kita mukmin saja. Nah, adapun nanti akhir bagaimana, nggak ada yang tahu. Nah makanya kalau ada orang yang berkata, saya ini mukmin haqqo, sebenar-benarnya mukmin. Nah itu berarti kan menisbahkan keimanan kepada diri sendiri secara hakikat begitu. Padahal hakikat segala sesuatu jika ada pada diri kita, kita itu harus mengetahui keadaan itu dengan pasti. Nah, apakah ada kepastian bahwa kita ini mati dalam keadaan iman? Tidak. Nanti ada masalah seperti ini juga di dalam tauhid itu. Barang siapa yang dia mengatakan sesuatu yang salah dan dia mengatakan bahwa Allah itu mengetahuinya demikian, maka dia kafir juga. Contoh misalkan ya, bersentuhan kulit itu membatalkan atau tidak di sisi Allah? Nggak tahu. Nah kamu itu kalau saking yakin nih, kata Allah nih, Allah juga tahu bersentuhan kulit dengan perempuan itu membatalkan wudhu, padahal kenyataannya tidak, dia kafir. Kenapa demikian? Karena dia telah menisbatkan kebodohan kepada Allah. Paham ya? Nah itu hati-hati, makanya di dalam hal-hal seperti itu tidak banyak orang yang tahu. Itu ngajinya harus dalam tuh. Kalau cuma di permukaan itu nggak bakal tahu hal-hal seperti itu. Nah ala kulli halin, seseorang yang mengatakan bahwa saya ini iman secara hakikat, maka dia dia itu harus membuktikan bahwa dia itu itilah benar-benar mengetahui bahwa dia itu akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Jika dia itu tidak memiliki keyakinan akan mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam pengertian keyakinan itu pengetahuan. Kalau yakin ya boleh-boleh saja, saya mah yakin bakal husnul khotimah. Ya kenapa ya saya ini nggak punya dosa apa-apa, jadi gimana saya ini mau husnul khotimah? Ya ini kalau yakin ya boleh-boleh saja begitu. Dalam pengertian itu adalah asar atau efek dari roja, dari banyaknya dari besarnya pengharapan. Gak apa-apa kalau yakin itu. Tapi apakah kita tahu kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah? Enggak. Makanya orang yang seperti itu faman faqidahu batola da'wahu fiha. Barang siapa yang tadi itu tidak disebutkan, tidak diketahui, kita tidak tahu mati kapan, dalam keadaan bagaimana, maka batalah pengakuannya bahwa dia itu iman sebenar-benarnya iman, hakikatuhu, itu tidak bisa. Nah, makanya dikomentari di sini, rata-rata orang yang berkata bahwa saya ini mukmin, dia itu tidak melihat kepada khotimah, tidak melihat kepada akhir kehidupan dia. Bal innahu lawi tola'a 'ala lauhil mahfuz lam ya'man ayyam huwallahu dzalika wa yuthbita ma huwa bi khilaf. Malahan kalau misalkan jadi wali ya, wali itu kadang-kadang dikasih main ke lauh mahfuz. Buat apa? Ya sebagai hiburan. Sebagai hiburan. Jadi wali itu kan kasihan dia itu ya, kalau jadi wali itu kasihan. Karena wali itu biasanya diremehkan oleh manusia itu. Karena orang yang dekat sama Allah, tapi di dalam zahir tidak seperti orang yang dekat dengan Allah. Jadi orang yang dekat sama Allah makan wajarnya mobilnya Mercy G50 kan gitu ya. Ya yang harganya 4 miliaran itulah. Masa orang dekat sama Allah naiknya keledai. Itu kan kayak bertentangan tuh. Orang yang dekat sama Allah itu kasihan. Makanya banyak orang itu merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ya. Dulu waktu zaman Rasulullah berdakwah, itu banyak yang menghina kepada Rasulullah karena keadaan duniawiyahnya Rasulullah. Rasulullah itu berkata tidak ada yang paling kaya selain Allah. Jangan berharap kepada selain Allah. Tapi tatkala mau perang, itu ngumpulin sedekah dari sahabat. Sampai musyrikin itu begini, Muhammad itu katanya punya Tuhan yang paling kaya, tapi kok minta sedekah sama sahabat? Itu sedekah bukan buat Rasulullah ya, buat perang begitu.
Ya kan kalau Allah Maha Kaya udah minta sama Allah aja, nggak usah ngumpulin dari sahabat. Cara kerjanya nggak begitu bro gitu. Cara kerjanya Allah itu tidak begitu. Makanya itu kan keadaannya ahwal qalbiyah. Jadi udah kalau dia jadi wali ya sekarang kita lihat kewalian begitu, bukan kerasulan. Kalau seseorang itu jadi wali terus nggak dikasih karomah sama Allah, itu kasihan. Ya, kasihan. Karena secara duniawiyah biasanya aulia ilah ini disepelekan begitu. Nah, makanya suka dikasih karomah-karomah, di antaranya itila'u lauhil mahfuz. Suka bisa melihat kepada lauhul mahfuz. Jadi sudah tidak ada kekagetan, oh bener saya ini wali begitu, bener saya ini orang soleh. Meskipun dunia susah begitu ya. Mau kawin lagi susah. Mau punya kendaraan bagus susah. Mau punya rumah bagus susah begitu. Tapi dikasih apa? Dikasih kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia lebih tegar menghadapi kehidupan. Nah, kalau melihat ke lauh mahfuz bahwa orang ini, si wali ini, dia melihat waktu matinya kapan, tempat matinya di mana, dalam keadaan seperti apa. Apakah dia boleh mengatakan, terus dia lihat itu begini, saya mati misalkan hari Rabu tahun 2025, misalkan bulan Agustus misalkan begitu. Saya mati dalam tanggal itu dan saya mati husnul khotimah. Bisakah dia mengatakan ana mu'minun haqqan? Kayaknya bisa ya. Padahal nggak bisa. Karena itu bisa jadi dihapus oleh Allah begitu. Ada bisa jadi takdir yang bukan sebenarnya itu yang dihapus. Ya, jadi disebutnya apa? Qadha mu'allaq. Bukan mubrong. Jadi yang dilihat itu mu'allaq pun. Jadi meskipun dia sudah melihat ke lauh mahfuz, tetap nggak bisa kita itu memastikan bahwa kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Apalagi orang kayak kita begitu. Ya, jangan-jangan kita mah terbang ke lauh mahfuz, naik kala langit oke itu bisanya. Jangan kan ke langit pun kita nggak nyampe. Malah ada orang itu lidahnya pun nggak sampai ke langit-langit, mulutnya ada, jadi cadel. Itu bisa nyebut R. Ayo. Gitu, nggak boleh itu. Yuridu bidzalika maqalahu ahlus sunnati annal mu'minal haqiqiyyah man kana mahkuman lahu bil jannati faman lam ya'lam dzalika min sirri hikmatillahi ta'ala fada'wahu bi annahu mu'minun haqqan ghairu sahihatin. Maka ini sebagaimana dakwaannya ahlus sunnah apa? Bahwa seseorang yang mukmin sebenar-benarnya mukmin, yaitu yang sudah dijamin akan masuk surga. Itu mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Makanya lihat ya, ada nggak para sahabat yang disebutkan secara sharih oleh Rasulullah dijamin surga itu? Ada. Nah itu hakun. Makanya mereka itu jadi apa? Jadi guide kita, jadi kompas bagi kita. Kan ada di dalam sholat itu kita meminta ihdinas sirotol mustaqim. Apa? Sirotol ladzina an'amta alaihim. Itu sirotol ladzina an'amta alaihim ai siroto Abi Bakrin, siroto Umar, siroto Utsman, siroto Ali, begitu. Karena mereka itu orang-orang yang dijamin secara sharih, orang-orangnya secara ta'yin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka itu surga, berarti bakal wafat di dalam keadaan husnul khotimah, dan itu terjadi. Begitu. Ya. Nah, kalau kita udah dikabarin sama Rasul husnul khotimah, udah hidup bakal awut-awutan, awut udah bakal ajak-ajakan. Mereka itu nggak karena memang hakiyatuhu begitu. Benarnya seperti itu, tatkala dikabarkan oleh Rasulullah akan masuk surga, beliau itu lebih takut sama Allah itu. Makin takut. Begitu. Dan wafat betul dalam keadaan husnul khotimah. Makanya nggak bisa kita itu mengatakan mukmin haqqan kecuali sudah jelas bagi kita apa? Surga. Faman lam ya'lam dzalika min sirri hikmatillahi ta'ala fadawahu bi annahu mu'minun haqqan ghairu sahihatin. Maka jika tidak tahu keadaannya apakah dia dijamin surga atau tidak, kemudian dia mengaku mukmin secara sebenar-benarnya, dia salah di dalam pengakuannya. Makanya kalau ditanya siapa mukmin haqqan, kamu masuk nggak? Kita bilang insya Allah, begitu. Jangan bilang enggak udah kafir kamu itu. Ya udah doa aja. Ya bukan, kita mentaklik itu bukan doa sebetulnya. Itu bukan, itu mentaklik kepada irodahnya Allah begitu. Ya, mentaklik kepada irodahnya Allah. Karena itu termasuk taklif. Keimanan itu dia termasuk taklif yang harus diusahakan.
Jadi ada bagian kasab kita itu. Ya, jadi harus diusahakan. Dan kita itu sekarang dalam keadaan di dalam pengetahuan kita bahwa kita itu mukmin. Ada dalalahnya, ada. Kita paham sifat Allah, kita mengerjakan perintah-perintah Allah meskipun tidak semua, begitu ya. Kemudian kita juga menjauhi larangan Allah meskipun tidak semua, dan itu tidak menggugurkan keadaan seseorang sebagai seorang mukmin, tidak. Tatkala sebagian perintah tidak dikerjakan, tatkala sebagian larangan dikerjakan, itu tidak menghilangkan status seseorang sebagai seorang mukmin, tidak. Cuman kalau dari awal udah ragu, ini saya itu iman apa enggak ya, udah itu kafir sudah dari awal. Ini nggak boleh. Ini baca jangan ya. Nah inilah. Sudahlah nggak usah. Kemudian sami'tu asy-syaikh Aba Abdurrahman As-Sulami yaqulu sami'tu Mansur ibn Abdillah yaqulu sami'tu Abul Hasan Al-Ambari yaqulu sami'tu Sahal ibn Abdillah At-Tustari yaqulu yanzuru ilaihil mu'minun bil absar min ghairi ihatatin wala idraki nihayatin. Ini dari siapa? Dari Sahal At-Tusturi. Atau di sini bacanya At-Tustari. Beliau itu berkata, orang-orang mukmin itu melihat kepada Allah dengan absor, dengan penglihatan tanpa ihatoh, tanpa mengidrok adanya batas. Nah ini isyarat kepada apa? Isyarat kepada keyakinan apakah kita itu akan melihat Allah atau tidak. Nah di dalam ilmu kalam itu nanti orang mukmin terbagi dua kelompok. Kelompok yang pertama itu meyakini bahwa Allah itu bisa dilihat. Kemungkinan kelompok yang kedua mengatakan bahwa Allah ini tidak bisa dilihat. Yang mengatakan Allah bisa dilihat itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat itu Mu'tazilah. Nah, setelah mengatakan Allah ini bisa dilihat, maka Ahlus Sunnah ini mengatakan bukan hanya Allah itu bisa dilihat, tapi Allah akan dilihat oleh orang-orang mukmin. Jadi bisa belum tentu terjadi. Bisa nggak kita ini masuk neraka? Bisa nggak? Bisa. Tapi apakah akan terjadi? Belum tentu. Bisa nggak kita masuk surga? Bisa. Apakah akan terjadi? Belum tentu. Nah, apakah Allah bisa dilihat? Bisa. Apakah akan terjadi? Ahlus Sunnah mengatakan bakal terjadi. Nah, dan masalah melihat ini masalah besar. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu mengasosiasikan melihat itu dengan melihat yang ada sekarang. Jadi begini ya, bahasa melihat kepada Allah itu dua diitlakannya itu. Satu, melihat dengan mata kepala. Dua, melihat dengan mata hati. Melihat dengan mata hati itu sah bagi semua orang mukmin yang ingat kepada Allah. Jadi yang tahu Allah itu ada, yang tahu Allah itu kidam sampai mutakaliman, kemudian dia ingat kepada Allah. Nah itu sah, dia disebut melihat Allah dengan hati. Tatkala ditanya tadi, apa yang menyebabkan manusia itu bentuknya seperti ini? Dijawab, ciptaannya Allah, diciptakan demikian oleh Allah. Nah dia sedang tidak mahjub. Ya, tatkala melihat tatkala melihat sepak bola, kemudian melihat bola ini masuk ke gawang, yang dia rasakan, yang dia lihat, yang dia ingat itu, yang menggerakkan bola itu Allah. Yang menggerakkan kaki si pesepak bola itu Allah. Nah itu bisa dikatakan dia sedang melihat Allah. Jadi melihat Allah dengan basiroh itu sebatas itu saja. Ya, ada yang lebih daripada itu, cuman bukan makom kita untuk membicarakannya. Itu makomnya para aulia. Ada yang lebih daripada itu, ada. Nah, cuman bukan melihat lah, intinya begitu. Ya, bukan melihat zat Allah. Nah, melihat Allah dengan mata kepala itu melihat zat Allah. Jadi melihat Allah begitu, bukan ingat. Beda tuh, tapi apa? Melihat. Nah, melihat ini posisinya Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas Allah itu bisa dilihat. Nah, tatkala mengatakan Allah bisa dilihat, muncul problem. Di mana problemnya? Di kapasitas manusia tatkala mengatakan melihat itu, tatkala dia dengan mata berarti harus berhadapan.
dengan yang dilihat. Nah, kalau berhadapan dengan yang dilihat, berarti yang dilihat ini yaitu Allah terkena oleh arah. Sedangkan dari awal Allah tidak terkena oleh arah. Maka kemungkinannya dua. Imma Allah bisa dilihat tapi Allah jadi kena oleh arah. Atau Allah tidak terkena oleh arah tapi Allah tidak akan bisa dilihat. Mu'tazilah mengambil posisi yang kedua. Allah itu tidak berarah sudah. Itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Karena kalau Allah berarah berarti Allah jisim. Sedangkan Allah bukan jisim. Kalau Allah tidak berarah sedangkan melihat harus dengan arah. Maka Allah tidak bisa dilihat. Begitu. Itu posisinya siapa? Mu'tazilah. Kita enggak. Kita bilang begini. Yang namanya melihat dengan arah itu melihat secara adatan. Adatan. Jadi maksud secara adatan itu bagaimana? Maksud secara adatan itu ya memang Allah menciptakan kemampuan melihat pada diri kita. Hanya melihat sesuatu yang ada di hadapan kita. Bagi sesuatu yang tidak ada di hadapan kita, kita tidak bisa melihat. Itu apakah secara hakikatnya begitu atau secara adatnya begitu? Itu secara adatnya begitu. Makanya terjadi pada khoriqun lil adat, baik pada mukjizat atau pada karomah, terjadi melihat tanpa berhadapan. Contoh misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala beliau sholat, kemudian mengatakan kepada para sahabat, kamu itu kalau sholat yang benar, soalnya saya bisa melihat kalian itu dari belakang kepala saya, dari belakang punggung saya ini saya bisa melihat kalian. Berarti tatkala Rasulullah itu melihat para sahabat itu berhadapan tidak? Tidak, berarti melihat tidak harus berhadapan. Nah, kita melihat Allah tidak perlu berhadapan, Allah di depan kita di belakang enggak. Yang pertama. Yang kedua, iskalnya di mana? Iskalnya itu Mu'tazili ini ya. Mereka itu mengatakan yang namanya melihat itu pasti akan ada batasan. Akan ada batasan. Kalau perkara itu terlihat, pasti ya imma yang dilihatnya itu terbatas atau melihatannya terbatas. Sama kita katakan itu pun adat juga. Karena yang namanya keterbatasan di dalam melihat itu adalah adat. Jadi apa ya? Syarat adi di dalam melihat supaya sesuatu itu bisa terlihat itu tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil. Kalau dia terlalu kecil nggak bisa dilihat. Dia terlalu dekat tidak bisa dilihat. Dia terlalu besar tidak bisa dilihat. Itu bukan hakikat melihat, tapi adat di dalam melihat. Nah, kita nanti akan melihat Allah tanpa Allah itu terbatas. Tanpa Allah itu ihatoh itu apa? Tercakup. Jadi kalau saya ngelihat HP ini sekarang nih, ngelihat kamera ini kan kamera tercakup oleh pandangan saya. Iya kan? Kalau ngelihat Gunung Cikuray dari kejauhan, Gunung Cikuray itu tercakup oleh pandangan saya. Berarti sudut pandang saya ini lebih besar daripada Gunung Cikuray. Berarti Gunung Cikuray kan terlihat semua. Berarti Gunung Cikuray itu terliputi oleh pandangan saya. Tapi kalau kita lagi dekat sama Gunung Cikuray, enggak. Tidak terliputi oleh pandangan. Jadi Gunung Cikuraynya lebih besar daripada sudut pandang kita, begitu. Paham? Nah, ke Allah Subhanahu wa taala kita akan melihat itu tanpa sudut pandang. Kebayang? Mual. Kebayang? Karena ini Mual ta'aluk. Ya kalau misalkan kita melihat kepada Allah, jirim sudah nggak ta'aluk udah. Makanya nanti kesimpulannya sama. Kesimpulan dari melihat dengan kesimpulan dari berpikir sama. Itu makanya namanya ilmu. Coba. Saya tanya begini. Burung gereja. Oh, gereja itu bahasa Sundana. Golejra. Burung, manuk golejra. Itu maksimal ukurannya berapa senti? 5. 10 dapat ya? Oke, kira-kira 10. Itu kan pengetahuan kita begitu. Kalau kita melihat burung golejra itu, burung gereja itu bakal beda nggak sama apa yang kita ketahui? Enggak beda. Kalau beda berarti bodoh kita itu.
sebelum melihat itu berarti bodoh. Paham? Paham kan nih? Nah, atau gini, burung manuk wae. Burung itu burung Pancasila tuh. Burung apa tuh? Burung Garuda, tapi burung Garuda yang di situ. Aing manuk salah. Baiklah. Itu burung Garuda itu ekornya berapa helai itu bulunya? Ekornya 17, sayapnya 45. Ini kalau kita lihat gambaran patung itu, gambaran burung itu yang nempel di celana dalam, yang nempel di dinding itu kemudian kita hitung tuh ekornya berapa? Itu 8. Jadi tatkala kita melihat ya 8, tatkala kita tidak melihat pun 8. Itu namanya ilmu. Kalau kita benar mengetahui bahwa itu 8, tatkala kita lihat kesimpulannya 8. Kalau tatkala kita mengetahui itu ekornya ada 12, tapi tatkala melihat ekornya ada 8, berarti jahil kita selama ini. Bodoh berarti. Paham sampai sini? Nah sekarang kita berpikir, kita itu mengetahui sifat Allah. Apakah Allah itu terbatas? Apakah Allah itu jirim? Apakah Allah itu terkena oleh arah? Nah kalau kita melihat Allah, kesimpulannya sama. Allah tidak terbatas, Allah bukan jirim, Allah tidak kena oleh arah. Sama kesimpulannya nanti. Kalau kesimpulannya beda, berarti kita bodoh sama Allah selama ini begitu. Sedangkan kita ini sudah berdalil kepada yang tadi disebutkan itu dengan dalil yang qat'i. Tidak mungkin Allah itu senyatanya berbeda dengan itu. Kalau misalkan kita sekarang mengatakan nih Allah itu bersinar atau tidak? Kan tidak bisa dikatakan bersinar kan? Kalau misalkan nanti tatkala kita melihat ternyata Allah itu bersinar, bodoh kita itu berarti selama ini. Sedangkan kita tuh sudah tahu Allah itu bukan bersinar, kita tuh sudah tahu. Maka tidak mungkin, makanya nanti kalau di akhirat ada sesuatu yang bersinar, jangan sujud kamu. Terus ada mengaku aku adalah Allah bersinar, kamu jangan sujud. Berarti kamu itu selama ini berarti bukan, berarti kamu selama ini itu tidak jazm. Bukan ilmunya salah. Sekarang kan ditanya begini, Allah itu percaya enggak? Enggak. Nanti di akhirat ternyata ada apa? Allah menciptakan makhluk dengan cahaya yang sangat besar misalkan. Aku adalah Allah, kata makhluk itu. Terus kita sujud. Berarti kita selama ini apa? Bukan jalun. Kita mah pengetahuannya udah bener gitu. Nggak yakin. Syak berarti selama ini. Mahasiswa paham tuh? Udah ilmu. Ya belum ilmu, belum jazam. Jadi paham nggak? Masih goncang begitu. Dia kan yakin. Nih dia yakin sekarang bahwa Allah itu bukan cahaya. Yakin dia sekarang Allah itu bukan cahaya. Nanti di akhirat ternyata Allah itu menciptakan cahaya sangat besar. Dan cahaya itu berkata aku adalah Allah. Kemudian kamu malah sujud. Padahal di dunia udah nyebut Allah itu bukan cahaya. Tapi nanti di akhirat kalah sujud sama cahaya itu. Berarti kamu selama di dunia ini apa? Nggak yakin. Paham? Pokoknya mah sama Allah mah udah harus kayak kita kenal sama anak kita atau sama suami kita. Pokoknya mah ada orang beda dikit ngaku suami kita. Kita tahu bukan. Udah jadi jangan. Ulah sok panas baranan. Beda kasep. Urang salah gimana. Hayu aja. Ismu lain. Kalau udah jelas bukan begitu. Ya. Bukan tidak mungkin, justru ini posisi kita. Allah itu akan kita lihat. Bakal kita lihat. Jadi posisinya begitu. Nah, Allah akan kita lihat, tapi nanti kesimpulannya akan sama. Allah bukan jisim, tidak berarah. Sama kesimpulannya. Jadi nanti kalau di akhirat diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ya, kalau orang-orang salafi itu kan mereka bakal nyembah udah sampai kayak gitu. Ya, bakal sujud mereka itu. Nanti ada gede, ada kakinya, tangannya kanan dua-duanya, ada wajahnya. Terus kakinya dimasukin ke neraka, rada tutung seetik. Oh ini kakinya tutung berarti Allah. Bakal sujud mereka mah. Hah? Iya, karena sesuai pengetahuan mereka begitu. Nah, itu akan masuk neraka. Itu sih salafi. Nih kita kan sudah tahu Allah itu bukan jirim. Tidak kena oleh arah. Paham ya? Tidak terbatas. Tidak ada yang sama dengan makhluk. Semua perkara yang tersirat di dalam hati bukan Allah. Nanti kalau misalkan kita melihat sesuatu dia mengaku-ngaku sebagai Allah, kita pakai ilmu yang sekarang.
Jirim bukan, caang bukan, alif lam lam ha neon box ya mah bukan. Paham ya? Ini mah ada arahnya, bukan, udah bukan. Sampai kamu itu melihat Allah secara nyata. Kesimpulannya sama nanti, Allah tidak berarah. Allah bukan makhluk, tidak ada bagiannya, tidak kena ihatoh oleh pandangan kita, sama. Nanti kita itu melihat Allah, kita tahu ini Allah. Nah, ini baru Allah nih sujud begitu. Karena kesimpulan dari keyakinan, jika dia ilmu dengan kesimpulan melihat sama. Masih sama. Paham? Kebayang, pokoknya semua yang kebayang bukan Allah begitu. Saya Allah, suara aja. Ya tuh, apa? Gak ada itu. Ya, suara aja sujud, dia bego juga. Bukan melihat itu mah. Kamu melihat gunung ada suara, saya Allah sujud, bodoh juga. Cuman suara doang. Ya awas nih, jadi fungsinya berpikir sekarang itu ya begitu. Ya, supaya kita mengetahui tidak termasuk orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau si Mu'tazilah mah mereka tidak meyakini bahwa Allah itu bisa dilihat, apalagi akan dilihat. Lah bisa aja enggak, kata mereka begitu. Itu siapa? Mu'tazilah. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah bisa dilihat. Bisa Allah itu dilihat. Cuman tatkala kita melihat Allah itu sama kesimpulannya dengan kesimpulan kita mengetahui Allah. Paham? Nah, begitu. Wa qala Abul Husain An-Nuri syahadal haqqul quluba falam yara qalban aswaqa ilaihi min qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam fa akramahu bil mi'raji ta'jilan lirru'yati wal mukalamati. Dan berkata Abul Husain An-Nuri, Allah Subhanahu wa taala itu melihat kepada kolbu-kolbu. Maka Allah Ta'ala tidak melihat satu kolbu yang lebih rindu kepada Allah selain kolbunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuliakan beliau dengan cara memi'rajkan beliau. Ta'jilan lirru'yati wal mukalamati, agar menyegerakan melihat dan mukalamah. Paham? Nah, ini pun posisinya Ahlussunnah wal Jamaah, posisinya para sufi. Jadi posisinya para sufi itu apa? Di antaranya Rasulullah itu tatkala mi'raj itu melihat Allah dan mukalamah dengan Allah. Paham? Nah, ini posisinya siapa? Sufiyah. Cuman bahasanya begini dulu nih supaya kita paham qaul ini. Jadi Allah itu, apakah Allah punya sifat melihat? Ya, apa maksud Allah punya sifat melihat itu? Dia inkisaf khos. Dia inkisaf khos, selain inkisafnya ilmu dan selain inkisafnya sama. Nah, itu disebut inkisafnya apa? Basor begitu. Hakikatu apa kita tidak tahu. Cuman ada ziyadah fil inkisaf. Mutlakon tatkala berbeda, tatkala adanya sifatul basor dan tidak adanya sifatul basor. Nah, itu namanya apa? Melihat begitu. Ya, Allah punya sifat melihat. Apa yang dilihat oleh Allah itu? Semua perkara, lihat. Sebetulnya yang dilihat oleh Allah itu semua perkara. Tatkala melihat ini dikhususkan kepada sesuatu, misalkan begini, dia ada hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada jasad dan jisim kalian, tapi Allah melihat kepada kolbu kalian. Apakah ini bisa dipahami secara zahir? Tidak bisa. Masa Allah tidak melihat jasad kita? Ya melihatlah. Ya, ta'alluqlah basornya Allah dengan jasad kita. Apa yang dimaksud Allah itu melihat kolbu kita? Maksudnya itu yang dijadikan patokan mulia dan tidak di sisi Allah itu keadaan kolbu. Paham? Maka yang paling tahu keadaan kolbu kita itu siapa? Allah yang paling tahu. Dan Allah melihat ke dalam kolbu seluruh manusia. Dan yang Allah lihat di dalamnya
yang paling rindu kepada Allah itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling rindu, aswaq. Nah, maka yang mana kerinduan itu ya Allah sendiri yang menciptakan di situ, Allah sendiri yang menyimpannya di situ. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disegerakan melihat Allah dengan cara oleh Allah diapakan? Dimi'rajkan. Dimi'rajkan. Nah, itu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau kita ini sama Allah rindu nggak? Rindu nggak? Udah, kalau udah takut mati udah sing panjang umur. Ayo udah nggak ada apa? Rinduan. Jadi kalau kerinduan itu begini sebetulnya kalau bagi manusia itu. Dia ada yang sudah jadi ahwal, itu yang disebut fil qalbi. Ada yang masih sekedar ilmu. Ya. Ini kalau saya tanya nih, pengen nggak bebas dari masalah? Pengen, ini udah mati aja. Ayo masalah selesai. Ya, mati aja udah, masalah selesai. Tapi kita itu masalah pengen selesai tapi nggak mau mati. Nah, tapi kalau sekarang kita berpikirnya jangan pakai hawa nafsu gitu ya. Berpikirnya pakai akal nih. Kita itu kalau mati hari ini bagus apa jelek? Hari ini? Bagus. Bukan masalah talinya bukan. Yang namanya mati itu kapanpun bagus. Bagus. Kalau kata kamu itu ya Ustadz saya ini kan belum punya bekal. Kamu tambah hidup sampai 2 tahun lagi itu bukan tambah bekal, tambah dosa. Bisa jadi malah tambah dosa. Bukan tambah ilmu tapi tambah bodoh, bisa jadi itu. Makanya yang namanya mati itu kapanpun baik. Itu pakai apa? Pakai akal. Tapi kalau ditanyanya hati kita nih, mau nggak mati sekarang? Hati kita yang ditanya mau nggak? Nggak mau. Ya, kalau hati kita nggak mau. Anak kecil itu sama kita mulia mana? Pakai akal. Ya, pahala kita nggak tahu mana yang diterima. Dosa mah geus puguh. Sakieu lobana. Jadi dosa itu sudah jelas segini banyaknya. Pahala itu belum jelas mana yang diterima. Anak kecil itu nggak punya pahala emang. Tapi mereka pun nggak punya dosa. Pakai akal tuh. Tapi sekarang kalau anak kecil baong nu dicarikan saha? Nah, buat budak kan dicarikan. Kenapa anak kecil ini dimarahin? Anak kecil itu nggak boleh dimarahin. Menurut akal itu, anak kecil itu nggak sholat kok dimarahin. Anak kecil nih, dia belum balik begitu. Jam 5:30 baru pulang, bajunya kotor, habis main bola, kok dimarahin? Ngapain dimarahin itu? Berdosa kah? Enggak. Lah kok dimarahin? Cuman anggapan hati mah keheulnya. Akal itu bilangnya nggak usah. Jadi ini suka ada gap nih antara pikiran dan qalbu itu suka ada gap. Begitu. Nah, ala kulli halin mana tadi? Nah, ala kulli halin jadi rindu kepada Allah itu ada rindu yang kasbi. Ini yang kasbi. Kasbi itu bagaimana? Jadi kita harus ingat terus kepada Allah sifat dan perbuatannya. Nanti akan muncul kerinduan. Kalau kerinduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah itu jalbi sudah. Ya, jalbi. Itu sudah begitu. Kemudian sami'tul Imam Abu Bakrin Muhammad bin Hasan bin Furuq rahimahullah yaqulu sami'tu Muhammad al-Mahbub khadima Abi Uthman al-Maghribi yaqul qala li Abu Uthman al-Maghribi yauman ya Muhammad law qala laka ahadun aina ma'muduk aishin taqul. Abu Uthman al-Maghribi berkata kepada
Oh, Sami'tu Muhammad al-Mahbub. Oh, Muhammad al-Mahbub. Jadi ada dua tokoh nih yang kita bicarakan di sini. Yang satu namanya Muhammad al-Mahbub, yang kedua namanya Abu Uthman al-Maghribi. Nah, Muhammad al-Mahbub ini beliau adalah pembantunya Abu Uthman al-Maghribi. Kemudian Abu Uthman al-Maghribi sebagai tuannya itu bertanya kepada pegawainya ini, "Ya Muhammad, lau qala laka ahadun aina ma'buduk aishin taqul." Ya Muhammad, apabila ada seseorang bertanya kepadamu, Allah di mana? Apa yang akan kau jawab? Apa yang akan kau katakan? Nah, ini pertanyaan bos kepada pegawai. Ini kalau pegawainya jawab benar kasih bonus. Ya, itu khodim. Khodim itu, tapi kalau dulu itu pembantu nggak dibayar. Khodim itu biasanya pembantu yang tidak dibayar. Ya, karena memang nggak bisa hidup luntang-lantung begitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya ada orang soleh, ya soleh ya kaya, akhirnya menjadi apa? Khodam. Ada tuh sering dulu kayak gitu. Kalau zaman-zaman tahun 90-an masih ada juga orang kayak gitu. Sekarang udah susah kayaknya. Qala kuntu aqulu haitsu lam yazal. Nah, kata muridnya begini, kata khodamnya, aku berkata haitsu lam yazal. Itu jawabannya. Nih, ini jawaban rada susah dipaham. Cuman coba, jawabannya di aras bukan? Bukan. Di langit bukan? Bukan. Haitsu lam yazal, begitu. Apa pengertiannya? Ya Allah itu dulu nggak butuh tempat, sekarang pun tidak bertempat. Ya, ini sebelum ada makhluk, Allah bertempat atau tidak? Tidak. Allah bertempat itu karena dirinya begitu atau karena tidak ada tempat? Dirinya begitu. Bukan karena tidak ada tempat, dirinya begitu. Allah itu memang zatuhu, sudah tidak bertempat sudah. Kemudian Allah menciptakan tempat-tempat. Apa jadi Allah bertempat? Tidak, itu maksudnya haitsu lam yazal itu. Begitu saja Allah sudah. Nah, si Wahabi mah koclak. Otaknya koclak udah si Wahabi mah. Ya, sebelum Allah bertempat di mana? Ya terserah Allah. Ya sebelum aras kan diciptakan, ya aras diciptakan. Ya sebelum Allah bersemayam di aras, Allah bersemayam di mana? Ya terserah Allah katanya gitu. Tolol. Allah Maha Kuasa. Jadi ucela-acele. Ih, tolol ya. Wahabi itu. Ya, enggak bisa. Karena Allah itu demikian. Maka adanya tempat tidak merubah zatiyatuh, kezatan Allah Subhanahu wa taala, ghaniyun 'anil makan wal mahal. Qala fa in qala laka fa aina kana fil azal aishin taqul. Terus kalau ditanya nih, di azali di mana Allah itu? Jawaban kamu apa? Kan gitu kan? Allah itu di mana? Ya azali Allah begitu. Sekarang Allah tidak berubah. Allah ya begitu. Azali ada aras enggak? Baik, berarti mustahil kan Allah bertempat di aras azalian. Maka sekarang pun Allah demikian, dalam pengertian tidak bertempat. Lalu terus kalau ditanya azali Allah di mana? Kata kamu kan Allah mah ya azali demikian, sekarang demikian. Memang azali Allah di mana? Dijawab haitsu wal an. Ya kayak sekarang aja, ya sekarang Allah begitu, ya azali pun Allah begitu. Jadi pertanyaan dua kan ya. Ini bagaimana? Ya sebagaimana azali, memang azali di mana? Sebagaimana sekarang. Dalam pengertian tidak ada berubah. Kena sama Allah itu. Yakni annahu kamakana wala makana fahwal an kamakana. Dijelaskan oleh Imam Al-Qushairi, maksud dari perkataan beliau itu, Allah itu ada tanpa tempat. Allah pun sekarang demikian. Dalam pengertian apa? Ada tanpa tempat. Qala fartadho minni dzalika wa naza'a qamisahu wa aqani. Nah, ini syekhnya ini, guru sekaligus majikannya ini, ridho terhadap jawabannya. Nah, setelah ridho terhadap jawabannya, akhirnya beliau itu membuka bajunya, kemudian bajunya dikasihin sama sama anak buahnya itu. Ini pakai. Nah, itu biasanya bukan baju sembarangan itu kalau kayak gitu. Itu biasanya jubah-jubah yang menunjukkan keridoan. Jadi kalau dipakai belajar, dipakai ngajar itu, saya ini sedang memakai baju dari guru saya gitu.
Tapi nya guruna pakai baju. Jadi kapugur mah kieu bae haram hukumna leuwih gendut daripada guru. Haram hukumna leuwih gendut daripada guru. Ayeuna mah geus beda soalna tepung jeung guruna geus sagede kitu awakna. Pakai jeung guru emang geus sagede kitu awakna ya. Jadi hese. Hah? Saha? Amit aja. Oh. Saya abdi kamari pan ada ngakembuan nya. Karasa dah, kumaha karasana teh. Jadi lamun di kacamata si ieu teh antel ka dieu ye. Bisa matara, bisa kan nya naon kahandapnya teh aya dagingan di dieu teh ye. Jadi kalau pakai kacamata itu aman. Nah, kemarin itu kalau pakai kacamata berembun. Hanapna geus semua ya. Aing sewaktuna ieu mah ngeleutikkan awak. Ayo dah. Sekarang udah dikecilin lagi kok. Udah agak kecil lagi sekarang udah. Ya. Aman. Mau badag-badag teuing mah. Aman. Soalnya geus kitu nya. Besok aya bahasa kok Bapak Budi pira kucen ajangan gendut. Oh enggak ingat. Oh, Wah. Sami'tul Imam Abu Bakrin rahimahullah yaqulu sami'tu Abu Utsman Al-Maghribi yaqul kuntu a'taqidu syai'an min haditsil jihati falamma qadimtu Baghdad zala dzalika an qalbi fakatabtu ila Makkah ila ashabina anni aslamtul ana islaman jadidan. Ini saya mendengar perkataan ini dari Imam Abu Bakar. Kata Imam Abu Bakar, aku mendengar Abu Utsman Al-Maghribi, dia berkata, dulu aku air irama lebar si eta buat jadi pendukung si Kimat. Aduh Masya Allah, saksian Suul Khotimah. Si Bang Roma Kelapa. Aduh. Naon? Oh gitu. Mantap. Ya kan baik Ayo nu kalar itu abi tepati masalah nu kalar itu. Sama itu Abu Utsman Al-Maghribi yaqulu kuntu ataqidu syai'an. Jadi kata Abu Utsman Al-Maghribi begini, aku itu pernah mengiktikadi sesuatu ya dari ucapan jihad bagi Allah. Saya ini dulu pernah punya itikad Allah di atas, begitulah kira-kiranya. Falamma qadimtu Baghdad, maka tatkala aku menginjakkan kaki di Baghdad, zala dzalika an qalbi, itikad itu dari diriku hilang. Fakatabtu ila Makkah ila ashabina, maka aku menuliskan surat ke teman-temanku yang ada di Mekah. Anni aslamtul an islaman jadidan. Islam saya sudah beda yang sekarang dengan Islam saya yang dulu. Coba bahasanya itu. Dari i'tiqad. Jadi saya juga pernah ngalamin nih. Dulu juga saya punya i'tiqad Allah di atas. Untung hirup keneh itunya. Untung. Masalah punya i'tiqad Allah di atas itu ya di aras. Jadi saya tanya sama teman saya itu, Allah kan di aras. Dia kaget. Mang, kamu mujasimah. Apaan mujasimah? Oh mujasimah katanya. Apaan mujasimah itu saya nggak tahu. Udah tahu tijan tuh baru tahu itu i'tiqad najis itu. Ya, boleh ada di dalam kalbu itu. Kita kan senang pikir-pikir ya juga begitu, mustahil. Nah, ala kulli halin banyak memang orang-orang itu yang masuk dulu dalam i'tiqad yang salah itu banyak. Makanya belajar terus. Mumpung kita masih hidup. Ya, belajar terus karena kita itu nggak tahu juga di dalam qalbu kita ini yang masih salah sangkaan tentang Allah apa, kita juga nggak tahu juga. Ya. Kayak
apa ya? Saya ini nggak pernah salah, nggak pernah saya ini salah. Dalam pengertian apa? Waktu dalam keadaan salah, saya nggak sadar saya salah, begitu. Karena tahu salah itu kan berikut. Setelah ganti i'tiqad baru tahu yang dulu salah. Tapi tatkala sedang menjalani i'tiqad itu tidak sadar itu salah. Nah, bener wae. Nah, jadi ala kulli halin ya beliau pun demikian. Dia berkata anni aslamtul an islaman jadidan. Islam yang sekarang saya ini sudah beda dengan Islam saya yang dulu. Jadi ya sufi itu udah nggak ada yang mujasimah nggak ada. Sufi mujasimah nggak ada sudah. Ya hapus. Sama itu Muhammad ibn al-Husain rahimahullah yaqulu sama itu Aba Uthman al-Maghribi yaqulu wa qad su'ila 'anil khalqi faqala qawalibu wa asbahun tajri alaihim ahkamul qudrati. Nah, ini ditanya tentang makhluk ini. Apa makhluk itu? Nah, makhluk itu adalah bentuk-bentuk penampakan-penampakan yang mana mereka itu terkena oleh kudrohnya Allah. Itu makhluk tuh. Maka semua bentuk, semua penampakan itu suci Allah darinya. Ya. Semua penampakan, semua bentuk, maka Allah suci darinya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada nggak?